meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, "Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Ustadz aneh ini dan kelompoknya, yaitu Wahabi lokal Indonesia, setiap kali menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan amaliyah kelompok lain yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, maka Ustadz aneh ini dan kelompoknya mendadak menjadi mujtahid dan langsung berfatwa tanpa didasari pengetahuan yang cukup dengan menyalahkan atau membid'ahkan amaliyah Ahlus Sunnah. Ustadz aneh ini menyalahkan amaliyah mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk mayit yang dilakukan di kuburan, serta melarangnya dengan mengatakan bahwa orang disuruh baca Al-Quran di rumah dan di masjid. Untuk Ustadz aneh ketahui bahwa orang disuruh membaca Al-Quran di rumah atau di masjid bukanlah berarti orang dilarang membaca Al-Quran di kuburan atau di tempat lain. Mari kita simak apa yang dikatakan rekan Ustadz aneh berikut ini. Jadi seringlah membaca teman-teman sekalian, baca Al-Quran, jangan biarkan waktu kosong. Bahkan saya pernah praktekkan dan berhasil. Lagi di lampu merah bisa baca Quran, lagi di lampu merah bisa baca Quran, lagi di lampu merah bisa baca Quran. Naik motor, bisa naik motor. Saya berapa kali naik motor, selalu kalau pagi taklim naik motor. Bisa buka program HP, lagi di lampu merah buka, baca Al-Quran. Ustadz aneh mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada orang hidup, bukan orang mati. Sebagaimana surat Yasin ayat 70 yang dia paparkan. Sehingga tidak ada manfaatnya bagi orang yang mati. Jawaban kami, tidak ada satupun orang yang membacakan Al-Quran di kuburan bertujuan agar si mayit memahami kandungan Al-Quran yang dibacakan tersebut. Karena mereka yang membaca Al-Quran di kuburan berniat menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'annya kepada si mayit, dan hal tersebut bermanfaat bagi si mayit. Mereka mengetahui bahwa membaca Al-Qur'an adalah kebaikan dan mendapatkan pahala, sehingga Al-Qur'an itu bermanfaat baik bagi yang hidup maupun yang sudah meninggal. Mungkin Ustadz aneh ini dan kelompoknya menganggap bahwa membaca Al-Qur'an saja bukanlah kebaikan dan tidak berpahala, sehingga tidak bermanfaat bagi yang sudah mati, dan mungkin hal ini dikarenakan Ustadz aneh dan kelompoknya memandang bahwa Al-Quran itu adalah ancaman semata. Seringkali pernyataan Ustadz aneh ini justru berseberangan dengan pernyataan dari imam-imam atau syekh-syekh mereka sendiri. Mari kita simak apa yang dikatakan Ibn Qayyim al-Jauziyah, salah satu imam yang menjadi rujukan kelompok Wahabi, agar kita mengetahui apakah fatwa Ustadz aneh sebagai mujtahid dadakan ini seirama ataukah berseberangan dengan imam rujukan kelompoknya sendiri. Dalam kitab Ar-Ruh karya Ibn Qayyim al-Jauziyah, jilid pertama yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 21-23. Ibn Qayyim berkata, telah disebutkan oleh sekelompok salaf bahwa mereka mewasiatkan agar membacakan Al-Quran di sisi kubur mereka ketika telah selesai dikubur. Berkata Abdul Haq yang meriwayatkan bahwa Abdullah ibn Umar memerintahkan untuk dibacakan surat Al-Baqarah di sisi kuburnya. Dan salah satu ulama yang berpendapat dengan hal ini adalah Al-Ala bin Abdurrahman. Sedangkan Imam Ahmad mengingkarinya karena belum sampai kepadanya riwayat yang menyatakan dibolehkannya hal ini. Tetapi setelah itu dia, yaitu Imam Ahmad, tidak mengingkarinya.
Berkata Al-Khalal dalam kitabnya Al-Jami Kitabil Qiraati Indal Kubur sampai kalimat telah menyampaikan kepadaku Abdurrahman bin Al-Ala bin Lajlaj dari ayahnya yang berkata, jika aku telah mati, maka letakkanlah aku di liang lahat. Maka bacalah bismillah wa ala sunnati rasulillah, lalu taburkan tanah di atasku. Kemudian bacalah permulaan surat Al-Baqarah di kepalaku dan bagian akhirnya juga, karena aku mendengar Abdullah bin Umar berkata hal itu. Pada halaman 23, Al-Khalal berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Musa Al-Haddad, dan dia jujur. Dia berkata, aku bersama Ahmad bin Hambal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari mengantarkan jenazah. Ketika mayit itu telah dikuburkan, seseorang yang buta duduk membaca Al-Quran di sisi kuburnya. Lalu Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya membaca Al-Quran di sisi kubur adalah bid'ah. Maka tak kala kami keluar dari pekuburan, Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Ahmad bin Hambal, wahai Aba Abdillah, maksudnya Imam Ahmad bin Hambal, apa penilaianmu tentang sosok Mubashir Al-Halabi? Dia, Imam Ahmad bin Hambal, menjawab, seorang yang terpercaya. Muhammad bin Qudamah bertanya kembali, apakah engkau menulis hadis darinya? Imam Ahmad bin Hambal menjawab, benar. Lalu Muhammad bin Qudamah berkata, telah mengabarkan kepadaku Mubashir dari Abdurrahman bin Al-Ala Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa dia telah berwasiat jika telah dikuburkan akan membacakan di samping kepalanya permulaan Al-Baqarah dan bagian akhirnya. Dan dia berkata, aku mendengar Ibn Umar mewasiatkan hal itu. Maka Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, berkata kepadanya, kembalilah, yaitu ke pekuburan, dan katakan kepada orang tadi agar membaca Al-Quran. Dalam riwayat di atas jelas bahwa fatwa Ustadz Aneh berseberangan dengan Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, dan sekelompok salaf yang justru mewasiatkan agar dibacakan Al-Quran di sisi kubur mereka. Apakah Ustadz Aneh ingin mengatakan bahwa Abdullah bin Umar dan sekelompok salaf mewasiatkan hal yang tidak bermanfaat? Lalu mengapa Ustadz Aneh dan kelompoknya yang selalu menggembar-gemborkan kembali kepada manhaj salaf justru berseberangan dengan sekelompok salaf itu sendiri? Ustadz Aneh mengatakan bahwa tidak ada para sahabat yang membacakan Al-Quran di kuburan. Mari kita simak apa yang terdapat dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Matalib Ulin Nuha, karya Mustafa As-Suyuti, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid pertama, halaman 935 sampai 936. Berkata Al-Maruzi, aku mendengar Ahmad bin Hambal berkata, jika kalian memasuki pemakaman, bacalah surat Al-Fatihah dan Mu'awizatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, juga surat Al-Ikhlas, dan jadikan pahalanya kepada penghuni kubur, karena itu akan sampai kepada mereka. Inilah kebiasaan kaum Ansor. Kami tegaskan, kebiasaan kaum Ansor ketika sering mengunjungi yang wafat di antara mereka, mereka membaca Al-Quran. Bukankah riwayat di atas sangat jelas bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan kaum Ansor? Apakah Ustadz Aneh menganggap kaum Ansor bukanlah sahabat? Sungguh aneh. Dari riwayat tersebut juga kita dapati bahwa Imam Ahmad bin Hambal sendiri yang katanya sebagai Imam Ustadz Aneh ini memfatwakan untuk membaca Al-Quran ketika memasuki pemakaman atau kuburan. Kecuali jika Ustadz Aneh menganggap bahwa surat Al-Fatihah dan Mu'awizatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq, juga surat Al-Ikhlas tidak termasuk Al-Quran. Di dalam kitab Al-Imta' bil Arba'in al-Mutabayinatis Sima, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlu Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1997 Masehi, halaman 85 sampai 86. Ibn Hajar berkata, Al-Khalal juga berkata,
telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Al-Maruzi, aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin Hambal berkata, jika kalian memasuki pemakaman, bacalah surat Al-Fatihah, surat An-Nas dan Al-Falaq, serta surat Al-Ikhlas. Setelah itu jadikan pahalanya untuk penghuni kubur. Kami tegaskan, jadikan pahalanya untuk penghuni kubur, karena akan sampai kepada mereka. Dan diriwayatkan pula dari Az-Za'farani yang berkata, aku bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di sisi kubur. Beliau menjawab, tidak mengapa. Ibn Hajar berkata, ini merupakan nas yang aneh dari Imam Syafi'i, sedangkan Az-Za'farani adalah perawi qadim, yaitu periwayat pendapat Syafi'i yang lama. Dia adalah orang terpercaya. Jika tidak ada pernyataan Imam Syafi'i jadid atau pendapat yang baru yang bertentangan dengan nas qadim, yaitu pendapat lama, maka dikerjakan. Akan tetapi melazimkan dari hal itu bahwasannya Imam Syafi'i berpendapat sampainya pahala bacaan Al-Quran, karena Al-Quran adalah zikir yang paling mulia, dan zikir membawa keberkahan untuk tempat yang disebutkan zikir di dalamnya, dan keberkahan itu meliputi penghuni tempat tersebut. Asal muasal perkara ini adalah peletakan dua pelepah kurma pada kubur, yang mana manfaat keduanya adalah selama keduanya hijau, keduanya akan bertasbih. Maka penghuni kubur akan mendapatkan keberkahan dengan tasbih dari keduanya, yaitu dari kedua pelepah kurma. Sampai pada kalimat, jika keberkahan didapati dengan tasbih benda mati, maka dengan Al-Quran yang mana dia merupakan zikir paling mulia dari manusia, yang mana dia adalah makhluk hidup yang paling mulia, lebih utama didapatkan keberkahan dengan bacaannya, apalagi yang membacanya adalah seorang yang soleh. Wallahu a'lam. Di sini dengan tegas Ibn Hajar menyatakan bahwa bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada mayit atau dibacakan di sisi kuburnya bermanfaat baginya. Ibn Hajar mengkiaskan dengan kisah pelepah kurma yang ditancapkan oleh Rasulullah SAW di atas kubur seseorang. Jika pelepah kurma saja bisa memberikan manfaat kepada penghuni kubur disebabkan pelepah kurma tersebut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Al-Quran yang dibacakan oleh manusia, terlebih lagi yang membacanya adalah orang soleh. Ustadz Aneh dan kelompoknya selalu menyalahkan amalia Ahlus Sunnah yang tidak sesuai dengan mereka, serta menganggap yang lain beramal tanpa dalil, seakan-akan hanya kelompok Ustadz Aneh saja yang memiliki dalil. Untuk menjadi perhatian bagi Ustadz Aneh bahwa Ahlus Sunnah tidaklah seperti Wahabi lokal yang selalu berseberangan bahkan dengan syekh-syekhnya sendiri. Dalam kitab Mausu'a Al-Um karya Imam Syafi'i jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Al-Wafa cetakan pertama tahun 2001 Masehi halaman 645, Imam Syafi'i berkata, aku menyukai jika dibacakan ayat Al-Quran di sisi kubur untuk mayit lalu mendoakannya. Karena itu, kami sarankan kepada para pemirsa, jika hendak menziarahi kubur orang tua atau sanak keluarga yang lain, sebaiknya membawa Al-Quran dan membacakannya di samping kubur yang diziarahi. Karena hal tersebut sangat diharapkan dan bermanfaat bagi si mayit. Karena itu, jika masih memiliki kasih sayang dan kepedulian kepada keluarga yang sudah meninggal dunia, hendaknya mengamalkan apa yang kami sarankan.